supaya warga kan tahu Pak kan. Iya. Jadi Pak PPL lah menjelaskan itu kan. Jadi apa tadi saya pertanyakan yang pertama tadi bahwasanya beda daripada pupuk organik ini dengan NPK, tadi kan sudah jelaskan. Mungkin bisa diulangi lagi lah Pak, kan gitu seperti itu. Ya, baik Bapak-Bapak sekalian, tadi kita telah membuat POC, pupuk organik cair, yang bahan-bahan telah kita sampaikan tadi. Yang pertama tadi ada urin ternak, ada kotoran ternak, ada sekam, dan ada sekam, ada serbuk gergaji, Urin. Air kelapa. air kelapa, cucian beras, ada rendaman dari sapi kelapa, kita pakai emampat sama gula merah. Jadi mudah-mudahan pekerjaan kita ini diridhoi oleh Allah SWT. Kiranya 7 hari ke depan kita nggak ada nggak ada resiko ataupun tantangan yang berarti. Mudah-mudahan kita panen. Selanjutnya mungkin di hari-hari yang telah lewat telah kita sampaikan bahwasanya pupuk organik. Pupuk organik ini baik dia yang cair maupun padat, telah kita buat yang padat beberapa 3 hari yang lewat, yang cair hari ini. Kalau kita bandingkan dengan pupuk kimia, ada perbedaannya, ada keuntungannya, ada kelemahannya. Yang pertama, keuntungan dari kita memakai pupuk organik baik yang cair maupun yang padat. Pertama, keuntungannya itu dia aman terhadap tanaman, itu yang pertama. Tanaman lebih sehat, semua unsur yang diperlukan oleh tanaman tersedia. Jadi dia itu memang ada kelemahannya. Kelemahannya di mana? Dia dibutuhkan dalam jumlah banyak. Itu aja kelemahannya. Kalau keuntungannya di samping yang tadi dapat menyediakan seluruh nutrisi yang disediakan oleh tanaman, dia juga bisa memperbaiki struktur tanah. Tanahnya juga bisa diperbaiki. Kalau kita kembali ke kimia, kalau kimia itu memang cepat dia diserap tanaman, tapi satu jenis saja, misal kita pakai urea ataupun NPK, nutrisinya ada nitrogen, ada fosfor, ada kalium. Jadi yang 3 unsur ini aja yang bisa disuplai ke tanaman. Kalau kita bandingkan nanti ke kompos, seluruh nutrisi sudah tersedia. Kalau kita bikin NPK baru 3 unsur hara yang bisa tersedia. Tapi kelemahannya di kimianya ada juga Pak. Memang cepat dia diserap tanaman, tapi kelemahannya dia hanya bisa mensuplai jenis apa aja yang kita kasih. Kita kasih misalnya NPK cuma 3 unsur itu aja yang bisa disediakan dia untuk tanaman. Selain itu dia tidak memperbaiki, malah merusak. Bukan memperbaiki struktur tanah, malah merusak. Contohnya sudah kita lihat bersama kalau kita petani sawah dulu kedalaman lapisan olah tanah kita itu kalau macam orang sini bilang ombik, dulu itu ada 30 cm, ada 50 cm. Sekarang Pak 15 cm apanya itu? Lumpurnya itu. Akibat dari kita jor-jori dengan kimia. Jadi kalau ke depan kita kasih dia pupuk organik dengan harapan struktur tanahnya dan tanahnya itu kembali gembur dia. Dan mudah dia menyerap makanan yang tersedia di tanah tersebut. Kalau kita kasih ini pupuk organik, itu kelemahannya dan keuntungannya kalau kita memakai pupuk ini. Jadi kedepannya saya berharap kalau kita melihat kelemahannya itu, sebenarnya kalau kita analisa usaha tani, kalau kita memakai pupuk organik ini, tapi jangan cuma 1 musim tanam saja. Kalau kita secara terus menerus, pikir 1 tahun, 2 tahun atau 1 musim tanam, 2 musim tanam, 3 musim tanam ke depan, itu tanahnya semakin bagus. Tentu tanaman itu pun nantinya semakin bagus dan akan tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Itu mungkin Pak teman-teman. Jadi saya berharap ke depan ini akan berlanjut, bukan sampai di sini aja. Kalau bisa kita hijaukan desa Aikbadat ini dengan organik, semua serba organik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak PPL ya. Mungkin nanti bisa menambah pengetahuan bagi warga desa di desa Aikbadat Jaya. Mungkin ada sambutan dari Pak Garis?
Saya pertanyaan ya Pak Pulungan. Berapa idealnya berapa kilogram pupuk padat ini kompos untuk satu lumbung sawah? Dan apakah pupuk organik cair POC itu bisa dicampur dengan insektisida kimia? Nah, itu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Semalam kan waktu kita menyampaikan materi sudah kita sampaikan bahwasanya misalnya untuk sawah kalau kita 4 ton per hektar itu kita sudah sepakat 5 ton per hektar. 4 ton dibagi 5 berapa, Pak? 4 bagi. Nah, 800. 800. Kalau 800 kita bagi 6, 6 stak 1 lumbung. 135. 135. Paling banyak 140. Nanti itulah terpantaknya Pak Kaliana. Yang kedua, kalau Bapak Pengajar bilang tadi untuk POC ya Pak, pemakaiannya ini juga telah kita sampaikan waktu penyampaian materi, bahwasanya POC ini tidak bisa diaplikasikan ataupun disemprotkan ke tanaman yang kita budidayakan berbarengan dengan kimia, baik dia insek, baik dia herbi. Yang jelas kalau kimia dengan yang organik ini selang waktunya minimal 3 hari. Kalau duluan dia kimia kita semprotkan, kita cari waktunya selang 3 hari baru masuk yang organik. Kalaupun organik duluan selang 3 hari baru kimia, minimal 3 hari. Berarti kesimpulannya tidak bisa dicampurkan Ya. ketika kita Langsung. menggunakan pupuk organik cair dengan pupuk yang kimia. Baik, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat, nikmat, karunia sehingga kita sudah melaksanakan tugas yaitu membuat pupuk cair dari pupuk padat. Alhamdulillah tinggal nunggu fermentasi ataupun nunggu panen. Mudah-mudahan nggak ada halangan panen kita nanti berhasil sebagaimana yang kita inginkan. Seterusnya kami juga banyak berterima kasih atas ilmu dan bimbingan dari pertanian dari tim ahli Pemkab Jaksel mengenai pembuatan pupuk di desa ini. Mudah-mudahan masyarakat nanti menerima dan rencananya masyarakat ini semua akan mendaftar. Tinggal bagaimana nanti sudah panen dulu baru kita bisa musyawarahkan, karena nanti dibilang orang banyak rencana padahal tidak berhasil. Berhasil dulu baru kita musyawarahkan masalah caranya. Yang penting nanti entah pun nggak semua, entah berapa yang bisa, yang percaya kita akan kasih dulu pupuk untuk sawahnya. Kalau mau dia jangan dicampur dulu dengan pupuk kimia supaya tahu kita tenaga pembuatan kita ini pupuk cair maupun pupuk padat. Seterusnya mungkin saya juga kalau apa namanya, yang pertama saya terima kasih sama kawan-kawan semua sudah partisipasi. Memang namanya mendasar, mendahului itu banyak kendala, banyak tantangan, banyak tidak tahu yang mana yang duluan, yang mana yang mau dilakukan. Tapi saya juga syukurlah sudah bisa, biarpun kebetulan main sendiri-sendiri mengumpulkannya biar cepat. Mudah-mudahan dapat juga dikumpul kira-kira diperkirakan 3 ton. Mudah-mudahan kalau perkiraan pupuk cair ada 4 ton lebih. Pupuk padat pun ada 4 ton. Mudah-mudahan inilah yang kita harapkan nanti berhasil, baru kita musyawarahkan di sini juga diajak kawan-kawan BPD semua, tokoh-tokoh, gimana caranya. Dan seterusnya
dan mengambil langkah seterusnya ya tentu yaitu harus dengan musyawarah macam mana, karena apapun ceritanya semua modal dulu. Dan kalau memang kalau namanya bermula banyak lah modalnya, banyak apanya, pikiran, banyak waktu harus dibutuhkan, namanya baru bermula. Mudah-mudahan masyarakat mengerti dan hasilnya pun nanti mudah-mudahan bagus. Kalau bagus, alangkah lebih bahagianya dalam hati kalau masyarakat ini beli pupuk murah dan juga bagus untuk dikonsumsi, baik ya sayur-sayuran maupun tanaman kerasnya. Mudah-mudahan tanahnya makin berstruktur, makin subur. Itulah dari tadi mengetahui selama kita di sini berdiskusi, bersekolah, berpraktek untuk pupuk ini, mana tahu ada salah silap, saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pupuk organik. Yes. Kompos. Oke. Pupuk cair. Bisa.